Sebelum kita mulai belajar, Ibu absen dulu terlebih dahulu ya. Asti Laila, Jenny Juwita, Ibu Yusnizar, Nur Sherina Nazria, Siti Maria Mauliza, Asti, dan yang terakhir Amelia Noviati. Ada semua ya. Nah, di kali ini kita tentang belajar tentang fungsi. Tapi sebelum kita masuk ke materi fungsinya, Ibu akan memberikan gambaran sedikit tentang fungsi di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi salah satu penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari yaitu bagaimana cara kita menghitung jumlah tabungan kita. Misal, Ibu kasih ini, Ibu menabung 6 juta per bulannya. Di dalam fungsi itu berapa 6 bulan ke depan Ibu mendapatkan uang Ibu. Ibu dapat uang berapa? Berarti fungsinya itu adalah Fx sama dengan 6 juta tadi kan dikali X. Nah, X-nya inilah sebagai berapa bulan dia nabungnya. Nah, itu salah satu penerapan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang relasi dan fungsi. Apa perbedaan relasi dan fungsi dan bagaimana cara kita mengaitkan relasi. Jadi, Ibu kasih penjelasan sedikit tentang relasi. Sebelum itu Ibu akan kasih tahu apa tujuan dari kita belajar tentang fungsi. Semua pelajaran matematika itu ada fungsinya, ada tujuannya. Jadi kalau kita mau mengetahui relasi dan fungsi itu banyak sekali dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Contohnya tadi Ibu bilang bagaimana cara penerapannya dalam menghitung jumlah tabungan kita. Setelah itu himpunan relasi dan fungsi ini mempunyai keterkaitan satu sama lain. Di dalam relasi harus ada himpunan, di dalam fungsi juga harus ada himpunan atau pengelompokan hubungan antara keduanya. Jadi kalau misalnya himpunan yang berada, kita tidak bisa tentukan yang mana relasi dan mana yang fungsi. Di sini Ibu ada LKS. Ibu akan bagikan LKS satu-satu. Di situ ada masalah satu. Contohnya itu ada di situ masalah satu. Jadi satu sedikit Ibu kasih tentang relasi. Jadi pengertian dari relasi adalah antara anggota suatu himpunan dengan anggota lainnya. Anggotanya ini yang saling berpasangan dinyatakan dalam relasi. Sedangkan kalau dalam fungsi itu adalah hubungan dari himpunan, misal himpunan A ya ke himpunan B harus tepat satu pasangannya. Contoh misalnya kita lihat ini contoh relasi ya. Misal di sini ini himpunan A itu ada Anang, ada Ashanti, dan ada Aurel. Sedangkan yang B
itu ada kepala keluarga, istri, dan anak. Nah, contohnya di sini berarti si anak ini tepat pada si B. Si Ashanti ini berarti istri, dan si Aura ini adalah anak. Nah, inilah contoh relasi. Jadi kalau kita tentukan, kalau relasi belum tentu fungsi. Kalau fungsi sudah tentu relasi. Nah, kalau fungsi itu harus satu tepat pada pasangan. Misal contoh di kelas 8A itu ada nilai matematika. Sekali nilai matematika. Jadi nilai matematika misalnya si Udin, si Tani, si Nizar, si Jenny. Nah, ini nilainya itu ada 87, ada 88, ada 89, ada 90. Nah, berarti satu anak itu harus tepat satu nilai, karena sekali ulangan nggak mungkin satu anak mendapatkan 2 nilai. Jadi misal si Udin dapat nilai 88, si Tami dapat nilai 87, si Nizar dapat nilai 89, si Jenny dapat nilai 90. Nah, jadi kalau misalnya yang ini, misal ini sudah tentu fungsi karena dia tepat satu pasangannya. Saya itu kasih contoh lagi, misalnya ini himpunan A, himpunan B, bisa mobil, kereta, lagi transportasi umum ya, atau bus. Misal di sini rodanya 4, rodanya 2, meja. Misal satu lagi, rodanya 6. Nah, berarti ini mobil rodanya ada 4, kereta rodanya 2. Berarti ini salah satu contoh fungsi. Kalau misalnya dia relasi atau yang bukan fungsi, berarti dia di dalam satu himpunan ini dia dapat memasukkan. Ibu kasih tahu bagaimana penerapan dalam fungsi, pengertian dari relasi dan fungsi. Ada kalian yang mau menanggapi atau menambahkan, atau misalnya ada yang belum mengerti? Ada ya? Berarti ngerti semua ya. Berarti untuk yang LKS yang ibu berikan yang tadi, lembar kerja siswa yang pertama, ibu mau kalian bentuk kelompok. Satu kelompok itu paling sedikit 3 orang. Nah, jadi bentuk kelompok yang sekarang untuk mendiskusikan masalah yang pertama tadi. Nah, setelah kalian sudah membentuk kelompok, ada yang mau mempresentasikan nomor 1 masalah itu? Baiklah, kelompok pertama, silakan. Perwakilan saja. Nah, baiklah, masalah yang pertama yang kita coba ya. Coba bacain. Bacain. Sama-sama.
Ya, Udin ikut pertandingan tenis meja dan bola voli. nah berarti Udin pasangan voli sama tenis meja, bener ya. Terus Joko ikut pertandingan bulu tangkis. Joko pasangannya sama bulu tangkis. Dayu ikut pertandingan catur. Catur nih, betul. Terus Siti ikut pertandingan voli. ya, Abdullah ikut pertandingan tenis meja. Rono ikut pertandingan tenis meja. nah bener ya. Berarti ini termasuk apa? Relasi atau fungsi? Relasi karena dia mempunyai satu kategori ini, dia mengikuti 2 lomba. Sedangkan kalau kita tahu fungsi itu hanya satu, tepat pada pasangannya. Oke, terima kasih ya. Yuk, yang mau masalah yang kedua, silakan siapa yang mau? Masalah kedua. Ya, masalah yang kedua siapa yang mau? Nah, silakan. Permisi ya bang sampah. Nah, baiklah, ini masalah yang kedua. Coba silakan dibaca. Nah, ikut pertandingan catur. Ya, ini benar ya. Nah, di dalam masalah 1 dan 2 ada yang mau kalian tanyakan atau misalnya jawaban kalian ada yang berbeda? Ada ya? Oke, terima kasih. Pasti silakan duduk. Ya kambing. Baiklah, sampai di sini pelajaran kita hari ini tentang fungsi dan relasi. Ibu mau satu orang yang menulis pelajaran kita pada hari ini. Siapa? Silakan. Iya. Mijar bu. Silakan. Silakan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, relasi itu adalah menyatakan hubungan antara anggota suatu himpunan dengan anggota yang saling berpasangan dan dinyatakan dalam bentuk relasi himpunan A dan himpunan B. Yang dinamakan fungsi itu relasi dari himpunan A ke himpunan B dengan syarat setiap anggota himpunan A harus punya satu tempat pasangan di anggota himpunan B. Baiklah. Terima kasih. Benar ya yang sudah dibilangnya tadi. Berarti kesimpulan kita pelajaran pada hari ini adalah bahwa fungsi itu sangat banyak dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya yang tadi, bagaimana cara kita menghitung jumlah tabungan kita. Lalu, jika relasi belum tentu fungsi dan fungsi belum tentu jadi kalau relasi sudah tentu jadi fungsi. Relasi belum tentu jadi fungsi sudah tentu menjadi relasi. Mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Ibu ada tugas tambahan buat kalian kerja LKS 2 untuk Nomor berapa bu? nomor 1 sampai 5 LKS yang kedua, lembar kerja siswa yang kedua. Kerjakan, minggu depan kita kumpul. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.